Biasanya dibersihkan, kali ini kita kasih hambur dapur sekalian bikin cemilan simpel. Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar? Baji-baji jaki. Bertemu lagi di dapur sederhana, tapi sekarang saya tidak mau memasak lauk, tapi saya mau kasih hambur nih. Ini panci saya turunkan dulu dari gantungannya. Oh iya, sebelumnya ada yang pada salfok dengan cara aku gantung panci. Iya guys, itu saya gantung modelnya menghadap ke atas yang pakai penutup itu, biar tutupnya juga tersimpan di situ, tidak berserakan di bawah. Sedangkan yang panci yang gak ada tutupnya saya gantung pada umumnya saja. Ini saya kasih turun-turunkan semua dari panci, wajang, pokoknya yang tergantung. Karena saya mau bersihkan sarang-sarang laba-laba yang sudah meresahkan. Sekalian lantainya saya mau sikatin, dan di atas meja saya kasih singkirkan dulu. Karena nih meja juga saya mau bersihkan. Ada kan saya pernah bahas waktu saya bongkar piring hadiah, saya mau bersihkan dapur ini. Dan hari ini baru saya sempat kerjain. Oh iya, sambil saya bebenah saya mau cerita sedikit. Kemarin kan saya pergi ke Lagari 4. Nah itu tuh yang sepatu saya cerita jatuh. Kirain jatuh di dalam rumah, ternyata jatuhnya itu pas belokan yang di depan puskesmas. Kemarin saya sempat lihat ke belakang, ada orang yang kayak ngambil gitu. Baru tuh orang pace-pace, orang Papua lagi jalan begitu. Tapi saya nggak itu sepatu bocilku, dia yang pungut. Setelah saya sampai di rumah buka pagar, ternyata sepatu bocilku ada diselip di atas pagar. Masya Allah, terharu kak kurasa. Karena bagaimana hanya sebuah sepatu bocil begitu dia rela pungut terus disimpan di atas pagar. Karena kalau dipikir-pikir tidak mungkin lah, apalagi orang di sini tuh ternyata Masya Allah baiknya. Tapi jangan kalian bilang begitu saja alay apalah. Jujur ya, kita sebagai pendatang baru, kalau baru menginjakkan kaki di Papua, baru ketemu orang di sini, pasti ada rasa takut atau segala macam. Apalagi di Nabire sini macam sangar-sangar begitu. Dan ternyata sudah 2 tahun mak tinggal di sini. Baik-baik orang Papua juga, tapi ada juga enggak. Karena mungkin kayak ada keperluan begitu, masalah ekonomi, malah dia minum-minum di tengah jalan sambil hadang-hadang orang untuk minta uang rokok. Soalnya pernah kak kasihan dikasih begitu, makanya kayak takut. Bukan takut bagaimana juga, tapi ya saya tuh pernah tinggal di sini, masih di Kimi. Pak RT-nya kan orang asli di sini, baik sekali. Saya bikinkan kopi, tapi pertama kalinya saya bikinkan. Pak suami bilang saya bikinkan kopi ini, tapi jangan sampai nanti ada apa-apa, jangan salahkan saya, minta denda begitu. Dia bilang tidak anak, karena di sini katanya maaf ya, jika ada orang Papua yang nonton, siapa tahu ada kita kan nggak tahu. Dulu katanya terkenal sering ada tipu-tipu, dia bilang keracunan, ujung-ujungnya minta uang. Setelah diselidiki ternyata cuma mau buat ongkos saja, makanya dorang begitu. Tapi sekarang kayaknya sudah tidak ada lagi yang kayak begitu. Cuma sekarang kalau banyak orang beli di kios, dia alasan bilang sudah bayar, padahal tidak. Keras cu di sini. Oke, kita lanjut di video lagi. Ini saya lagi cuci-cuci piring, panci-panci yang tidak kotor, tapi tetap saya cuci lagi. Jangan salfok dengan bocilku yang di belakang. Begini mi keadaanku kalau lagi beberes, nah tidak tidur ki, melengket terus di pantai emaknya. Apalagi sudah kedinginan mi, kasihan. Tapi masih nikmati main airnya. Ku persingkat saja, ini tahu-tahu cucian piringku sudah selesai. Yang terletak di bawah itu piring perabotan yang tidak kotor, tapi ku cuci lagi. Kalau yang di baskom merah itu piring kotor bekas makan yang saya sudah cuci, sisa dipindah-pindahkan ke tempatnya lagi. Tapi sebelum itu saya letakkan tikar yang di meja dulu. Ini sudah ku sikat-sikat juga, lalu ku jemur tadi, sudah nggak ada lagi airnya dan menetes juga. Jadi untuk bocil-bocilku semua sudah saya mandikan, lalu ku kasih tidur, baru saya lanjutin bereskan ini. Enak narasa itu tidur karena dalam keadaan kacimaki badannya.
Dan ini hasilnya, alhamdulillah sudah bersih. Walaupun dapurnya tidak wah, tapi kalau bersih pasti kita nyaman untuk masak-masak lagi. Lega rasanya, sudah bersih satu ruang lagi. Oke, kita lanjut buat cemilan simple. Sebenarnya saya lapar, tapi sudah tidak ada tenaga untuk mau memasak. Terkuras tenagaku gara-gara beberes. Ini ada tepung terigu, saya sarin-sarin, dan anakku juga sudah pada bangun semua. Ini pada nongol semua di bawah. Lalu diberi gula putih sesuai keinginan. Kalau mau manis kasih banyak gulanya, tapi kalau tidak mau kasih sesuaikan saja. Lalu diberi air sedikit demi sedikit, diaduk-aduk sampai tercampur. Tidak ada lagi tepung terigu yang menggumpul. Nah, kayaknya ini sudah bisa digoreng. Lanjut kita goreng-goreng, tapi ini agak kenceran sedikit, tapi nggak apa-apa, bakal jadi kok dan rasanya enak lagi. Ada yang bisa tebak cemilan kue apa yang saya buat ini? Atau kalian pernah buatkah? Komen-komen dong biar ada temennya. Lalu dibolak-balik, hap, lalu ditangkap. Apa, cicak kali? Kayaknya enak nih makan cemilan yang ku buat ditemani kopi good morning. Ya, jadi saya bikin kopi dulu dengan bikin susu untuk kakak Syakila. Dingin kurasa seluruh badanku gara-gara bersihkan pakai air tadi. Dan ini tahu-tahu sudah matang semua. Lumayan dapat satu piring untuk dingemil-ngemil, ganjal perut lapar. Penampakan cemilanku hari ini, menurut kalian ini enak gak kelihatannya? Tidak usah ditunggu lama-lama karena enaknya dimakan pas panas-panasnya. Nah, ini bertiga kak para ladiesku, hanya dia yang temani kak kalau pak suami gak ada di rumah. Untung ada jika siang anak-anakku tidak merasa sunyi jauh si pak. Nah, minum kopi bajikan ngangitala sakana mate ya pun nakamane. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.